Jadi kita, nah video yang kemarin belum sempat saya share, insya Allah saya share yang video yang kemarin, video pelajaran. Kita mempelajari tentang inverse ya. Namun kita coba berdoa dulu seperti biasa. Berdoa, semoga dengan berdoa kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi ya berkah dan rahmatnya, diberi kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dimudahkan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita langsung masuk ke part ketiga. Ya, ini sebenarnya ini sama aja pembahasannya sama video part ketiga. Jadi kita coba lihat lagi. Kita mempelajari yang namanya inverse. Nah, jadi kalau inverse kalau secara bahasa itu artinya kebalikannya. Nah, kalau inverse matrix itu berarti bukan kebalikan matriks, tapi kebalikan dari matriks yang dimaksud di sini adalah mungkin perpaduan antara determinannya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kayak beda kaitannya dengan misalkan inverse, kalau misalkan dari perkalian, inverse-nya itu adalah pembagian. Maka kalau di sini inverse-nya beda dengan yang tadi disebutkan. Kayak gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, kita coba saja jawabannya seperti apa contohnya gitu. Nah, ini sama saja inverse-nya. Videonya hampir sama sih semuanya, cuman kita akan lebih menekankan saja. Kayak misalkan inverse matriks berordo 2x2. Nah, inverse nanti yang paling mudah dia ordonya pasti 2x2. Karena nanti erat kaitannya dengan determinan yang 2x2. Nah, jadi nanti erat kaitannya sama itu. Oke. Nah, caranya kalau secara bahasa inverse-nya itu adalah dengan seperti ini nih. Kalau dirumuskan, bentuknya seperti ini. Jadi A inverse. Nah, oh ya, notasi dulu inverse. Nah, notasi dari inverse itu adalah yang ini. Yang A pangkat min 1. Nah, gitu. A pangkat min 1. Jadi tulisannya A pangkat min 1 tuh, tapi bacanya jangan A pangkat min 1, tapi bacanya A inverse. Jadi kayak gitu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah seper dari determinan. Nah, ini kan lambang determinan kemarin yang kita pelajari, determinan dikali dengan adjoin A-nya. Adjoin, apa itu adjoin? Nah, adjoin itu nanti perubahannya. Jadi kayak misalkan dari sebuah matriks, nah nanti ada perubahannya. Nah, ini perubahannya itu yang disebut sebagai adjoinnya. Jadi adjoin dari sebuah matriks. Ya, gitu. Misalkan kayak gini. Apaan? Saya punya matriks 2x2. Nah, jadi ordonya 2x2. Nah, misalnya gini. Dan perlu diketahui ya, kalau yang namanya inverse ini hanya berlaku untuk matriks persegi. Jadi hanya matriks persegi. Nah, persegi yang kita maksud di situ yang 2x2 ordonya, yang 3x3. Nah, ini kalian mempelajari hanya ini semua. Jadi kayak gitu aja. Jadi kalau A inverse, nah, rumusnya adalah seper determinan. Nah, ini determinannya nih. Ini determinan. Nah, ini kan kemarin determinan, ini kan rumusnya. Determinan. Rumusnya adalah diagonal utama, diingatkan kembali, diagonal utama dikurangin diagonal sekundernya. Nah, terus adjoinnya bagaimana? Adjoinnya adalah diagonal utama dibalik. Nah, diagonal utama kan tadinya AD. Nah, kalau dibalik jadi DA. Nah, nih. Jadi diagonal utamanya berubah. Kemudian apa yang terjadi dengan diagonal sekundernya? Diagonal sekundernya dirubah tanda minus saja. Nah, jadi minus. Nah, jadi minusnya gitu. Ya. Nah, rumus ini bisa kalian dapatkan kalau kalian menggunakan metode, kalau dalam matematika ada beberapa penamaan. Misalkan metodenya adalah penyakuan. Bukan berarti disapu, tapi merubah dari bentuk. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan gini, ini sekedar informasi saja lah, nggak perlu detail. Jadi kalau mungkin kalau ada waktu akan saya tambahkan ini A, B, terus ini C, D. Nah, kita punya, saya sudah menjelaskan ada yang namanya matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah ketika kalau kalian gunakan akan berubah menjadi
matriks sebelumnya. Jadi bukan sebelum ya, sama aja gitu. Jadi misalnya gini determinannya. Sorry determinan lagi. Matriks identitas. Nah ini. Matriks identitas itu di mana matriks yang diagonal utamanya itu 1, kemudian yang lainnya adalah 0. Nah, itu diagonal. Ini matriks identitas berordo 2x2. Ini sudah dipelajari di part yang pertama ya. Nah, ada jenis-jenis matriks. Nah, ini ketika nanti kalian rubah, kalian melakukan yang namanya proses penyapuan, dalam hal ini bisa jadi apa namanya, berdasarkan baris, berdasarkan kolom, nanti nanti kalian akan dapatkan yang berubah di sini. Nanti ini jadi matriks identitas. Nah, ini nanti jadi jawabannya di sini. Di sini jadi jawabannya, nanti jadi di sini jadi D, kemudian di sini A, kemudian di sini min B, kemudian di sini min C. Tapi ini nggak full. Nah, bawahnya itu nanti ada bawahnya. Bawahnya itu bentuknya nanti AD dikurang BC. Di sini masing-masing nih, AD dikurang BC. Ini juga sama, AD dikurang BC. Ini adalah AD dikurang BC. Gitu. Jadi kayak seperti ini. Jadi kayaknya ini aja ya. Nah, ini nanti kalau misalkan dipecah, nah jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya. Jadi seper AD dikurang BC, yang D min B sin C ini A, nah itu adalah yang disebut sebagai adjoint. Nah, bingung Pak, nanti gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau misalkan ini kan adalah dari mana asal muasal rumusnya. Nah, saya juga harus menjelaskan itu. Jadi biar kayak gitu. Kita lihat contoh, misalkan ini saya punya matriks. Nah, matriksnya masih tetap yang sama. Matriks yang ketika di part yang pertama saya gunakan yaitu 3, 4, 6, 5, 1, 2, 7, 8. Ini matriks yang digunakan ketika A tambah B, A dikurang B, A kali B, semuanya sama. Nah, berdasarkan rumusnya. Yang pertama, langkah pertama, kalau misalkan kita mau mencari yang namanya A inverse, caranya bagaimana? Ya berarti kita buat seperdeterminan. Nah, seperdeterminan itu maksudnya kita cari determinannya dulu nih. Ini kan diagonal utama. Diagonal utama 35, berarti 3 kali 5, berarti 15. Kemudian dikurang diagonal sekundernya atau diagonal lainnya lah kalau nggak paham. 6 kali 4 berarti 24. Kemudian kita cari adjoint-nya. Adjoint-nya itu adalah diagonal utama ditukar tempat saja. Nah, tukar tempat. Tuh. Kemudian diagonal lainnya cukup dikasih minus. Nah, seperti ini. Ini udah selesai nih. Cara jawab seperti ini udah selesai. Hanya saja kalau jawaban kayak gini kan biasanya di pilihan berganda nggak ada jawabannya. Dan ini belum selesai. Maka kita selesaikan. Kayak 15 dikurang 24. Berarti minus 9. Nah, berarti tulis minus 1 per 9. Nah, ini tulis ulang. 5, min 4, min 6, 3. Selesai. Nah, jadi ada yang jawabannya seperti ini. Ada juga yang jawabannya dijadiin 1. Nah, contohnya jadiin 1 bagaimana? Kayak 5 dibagi 9. Kan 5 kali 1 bagi 9. Tulis aja 5 per 9. Kan nggak bisa bulat. Kemudian ada minus. Tulis. Kemudian ini ada tulisan 4. Nah, karena di sini min, maka hilang minnya. Jadi 4 per 9. Selesai. Kemudian yang satu min 6 sama min 1 per 9. Min kali dengan min kan positif, jadi hilang juga. Jadi ini 69. Sebenarnya di tulisannya 69 di sini. Di sini tulisannya taruh di atas lah. 69 harus. Tapi biasanya kan kita sederhanakan. Kita bagi 3. Ini 3, ini 2. Nah, berarti jawabannya adalah 2 per 3. Kemudian yang ini juga sama. Ini kan harusnya 3 min 3 per 9. Harusnya kan min 3 per 9 jawabannya di sini. Tapi bisa disederhanain. Min tetap min ya. 3 sama 9. Sama-sama dibagi 3. Bagi 3, 1. Bagi 3, 3. Jadi min 1 per 3. Jadi ini jawabannya. Nah, inilah namanya A inverse. Jadi matriksnya. Jadi matriks atau inverse dari matriks A adalah yang ini jawabannya. Nah, ini kalau seandainya kalian mengalihkan, kalau A dikali dengan A inverse, nanti jadinya adalah matriks identitas. Jadi nanti balik lagi ke matriks identitas yang di sini. Nah, ini identitas matriks ordo 2x2. Jadi kalau misalkan Pak, kalau ordo 2x2 kan matriks identitasnya adalah yang diagonalnya 1 ini begini.
Nah, kalau yang ordonya 3 kali 3 bagaimana ya? Tulis 3. 1, 1, 1. Nah, ini 0. Berarti ini 0, ini 0. Nah, ini namanya ordo 3 kali 3. Nah, kalau 4 kali 4 ya sama saja caranya. Saya tulis kayak. Tapi yang biasa kalian gunakan adalah yang ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 saja. Jadi nggak ada judulnya SMA tuh pakai ordo yang lebih dari itu. Kecuali kalau kalian ikut ujian Olimpiade Sains Nasional. Nah, kebetulan ada di yang saya informasiin lagi, kebetulan ada di SMA Marsudirini ya. Itu ada Olimpiade Matematika. Kalau mau coba silakan sih. Cuman itu tingkatnya SMP. Nah, itu bisa diituin tuh. Nah, jadi kalau mau mencoba silakan. Nah, kebetulan kita sudah dapat matriks inverse dari A, yaitu jawabannya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ditanya, ini nggak ada perubahan ini. Waduh, PowerPoint-nya ketutup. Nah, lu ulang lagi dah tuh. Sorry. Oke, nah ini nggak apa-apa diulang. Nah, kalau seandainya di sini kayak misalkan cari B inverse. Nah, ini sekarang kita coba. Setiap siswa ini bisa nggak? Kalau setiap siswa juga nggak mungkin, banyak kan ini. Tadi kan ini sengaja saya hapus biar hilang. Coba biar paham lah. Kalau ditanya jangan langsung keluar, biasaan. Kalau ditanya keluar kan nggak enak banget. Nanti begitu nggak ditanya balik lagi. Ditanya tuh nggak rugi. Kayak misalkan inilah yang sering nanya lah, Asti. Ada Asti, ada orangnya. Assalamualaikum Asti. Nah, Asti. Waalaikumsalam. Oke, berkah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pertama kan ada matriks B yang baris pertama 1, 2, 7, 8. Nah, berarti inverse-nya dulu. Nah, Asti, mulai. Berarti rumusnya diagonal utamanya kan 18. Jadi gimana, Ti? 1 dikali 8. Berapa? 8. Terus diapain? Tambah kurang? Kurang. Terus? 2 kali 7. Berapa tuh? 14. Nah, kemudian cari adjoinnya. Adjoinnya berarti diagonal utamanya ditukar tempat, Ti. Yuk, mulai. Sebutkan. 8. Terus? 1. Min 2. Min 2, terus? Min 7. Min 7, terus? 1. Oke, perfect. Nah, ini jawaban ini udah bener nih. Udah selesai nih sebenarnya. Cuman kan belum kelar aja ibaratnya. Yuk, berarti ini jadinya berapa? Seperberapa? 8 dikurang 14, Ti? 6. Min 6. Nah, biasanya kan nulisnya kan kayak begini nih. 8 dikurang 14 kan min 6. Nanti di bawahnya nulisnya minnya di gini ya. Harusnya kan nulisnya 1, terus minnya di sini biasain. Nah, kayak begini gitu ya. Nah, penulisan seperti ini salah sebenarnya. Tapi 8 dikurang 14 min 6 ya benar. Tapi hanya penulisan saja yang salah. Nah, ini matriks berikutnya tinggal ditulis ulang. 8, min 2, min 7, 1. Jadi diagonal utamanya itu tidak ada berubah cara kebalikan. Jadi resiprokalnya dibalik lah kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi jawabannya adalah yang pertama berapa, Ti? Berapa? Minus 8 per 6. 8 per 6 sederhananya berapa, Ti? Langsung. Berapa? 4 per 3. 4 per 3. Mantap. Berarti sini 4, sini 3. Kemudian yang ini? Yang min 2-nya? 2 per 6. Jadinya 1 per 3. 1 per 3 ya. 1 per 3. Ini min 2 per min 6. Jadi minnya hilang ya. Yang lainnya jadi harus paham. Kan ada tulisan min 2 per min 6. Minnya hilang. Sama. Terus 2 per 6 sama-sama bagi 2. Jadi 1 per 3. Nah, itu yang lainnya begini ya. Ini mah SD banget lah. Kalau SMA keterlaluan juga sih. Ini mah kalau gitu. Ya. Berikutnya, Ti. 7 per 6. 7 per 6.
Kemudian terakhirnya 1/6. min. Ada jangan lupa Oh, ada ya, min. minusnya. Min 1/6. Nah, inilah jawabannya. Nah, ini anak. Nih, nah semuanya ya. Jadi B inverse atau matriks inverse B atau inverse matriks B. Siapa aja namanya bener lah. Ya, inverse matriks B atau B inverse itu jawabannya adalah yang ini. Terima kasih Asti. Ya. Oke. Ini adalah cara inverse untuk matriks yang berordo 2x2. Nah, caranya seperti ini. Simple sekali sebenarnya kalau yang 2x2. Nah, yang ribet itu nanti ada di yang di ordo 3x3. Nah, makanya dijelaskan lagi. Misalkan kalau nggak paham juga part yang ketiga ditonton lagi. Nggak ada ruginya. Kita cek yang nih. Matriks yang berordo 3x3. Nah, rumusnya tetap sama. Nih, rumus tetap sama. Seper dari determinan dikali adjoin-nya. Kalau matriksnya A, berarti adjoin matriks A. Tapi kalau B ya adjoin matriks B. Intinya rumusnya seperti itu. Ya, lagi-lagi saya menggunakan huruf. Jika matriks A adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, determinan A itu bisa dicari dengan cara sarus. Sarus yang kemarin ya. Determinannya. Boleh juga menggunakan cara kofaktor minor. Nah, kalau ini untuk mencari adjoin-nya, ini menggunakan matriks minor, yang minornya yang kemarin dijelaskan ketika determinan penjelasannya. Nanti kalau nggak paham, coba dibaca, dilihat lagi di part yang kedua di videonya tentang apa itu matriks minor. Ya, itu udah saya jelaskan. Kemarin pun juga saya dijelaskan. Tapi ini dijelaskan ulang. Ini nggak usah, wah ini hafalan ngeliat kayak gini. Nggak ada. Saya nggak pernah yang namanya ngajarin matematika itu hafalan. Nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah ngajarin matematika hafalan. Cukup kalian memahami, terus bagaimana triknya, pasti bisa. Nggak mungkin. Ya, saya juga sama. Nggak bisa matematika karena saya tahu triknya dan sebagainya. Sehingga saya harus mengajarkan kalian pun harusnya bisa. Gitu ya. Ya, kita coba. Kita cari matriksnya. Contoh. Saya menggunakan matriks yang sama, yaitu matriks yang kemarin nih, ya nggak kemarin juga lah, kita contoh beginilah. Saya punya matriks M, nah, matriks M, kebetulan saya namain M lah. Matriks M ini saya ambil dari Wikipedia lah, gambarnya ininya. Nah, tapi caranya ya saya yang buat gitu. Hanya kalau soal mah bisa mana aja, cuman very gampang saja tulisannya. Jadi kayak misalkan saya punya matriks M itu baris pertama, ini ordonya 3x3 ya pastinya ya. Jangan bingung lah. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Pasti ini. Karena kalau matriks yang bukan persegi, nggak akan bisa dicari inverse-nya. Nah, oh ya, informasi juga. Yang kemarin ada tambahan, ini khusus yang berarti yang ikut video ini. Jadi, matriks yang tidak memiliki inverse meskipun matriks persegi itu disebut apa? Nah, disebut matriks singular. Jadi singular itu adalah matriks yang determinannya hasilnya 0 dan ketika dicari inverse-nya tidak ada inverse-nya gitu. Jadi matriks singular. Jadi itu namanya matriks singular tuh hafalan tuh. Ya kalau kayak gitu. Itu kan sifatnya pengetahuan pasti dihafal, nggak ada pengetahuan nggak dihafal. Ya, baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 0, 1, 4, baris ketiga 5, 6, 0. Kalau ditanya kolom ya kolom pertama 1, 0, 5, kolom kedua 2, 1, 6, kolom ketiga 3, 4, 0. Gitu ya. Nah, caranya yang paling gampang adalah, jadi kalau matriks 3x3, makanya saya buat cara yang paling gampang. Yang pertama apa? Yang pertama kita transpose. Jadi M transpose. Jadi transpose dari matriks M. Ya. Ininya bagaimana lambangnya? Lambangnya transpose ya huruf T lah. Mau T besar, T kecil sama saja lah. Atau tanda kutip. Nah, itu sama. Dan diingat lagi, yang namanya matriks transpose itu adalah kolom jadi baris. Nih, ini kan kita punya kolom ini. Nah, ini kita punya kolom. Kita punya kolom pertama 105. Nah, maka berubah jadi barisnya 105. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita punya kolom yang kedua 216. Nah, jadi baris 216. Kita punya kolom 340, maka kita jadi baris 340 seperti ini. Nah, ini. Jadi seperti itu gampang. Jadi pertama dibuat transpose-nya. Caranya paling gampang. Kalau di buku-buku kok nggak kayak gitu Pak caranya. Nah, kalau di buku-buku bakal caranya kalian harus menghafal. Nah, gitu. Jadi
Coba aja nanti lihat di apa namanya di LKS kalian lah, atau di buku panduan di hasil dari perpustakaan lah, buku perpustakaan, buku Dignas, itu caranya pasti cara menghafal. Nah, kalau saya nggak mau cara menghafal, kita cukup cara terapan. Nah, saya senang sekali dengan matematika terapan karena lebih mudah. Oke. Nah, kemudian bagaimana Pak caranya berikutnya? Nah, berikutnya adalah kita cari masing-masing. Nah, kita cari apa masing-masing? Cari masing-masing itu adalah apa namanya matriksnya, matriks minornya. Dari mana cara matriks minor? Kayak kemarin. Misalkan gini. Kalau ini saya hapus dulu yang logo warna merah ini. Kita pointernya eraser. Nah, ini saya hapus. Kemudian saya balikan lagi ke pennya. Oke, nah nih. Misalkan matriks yang pertama ini kan yang atas nih, yang pojok kiri atas ya. Yang ini A11. Nah, ini saya hilangkan kayak gini. Ini dihilangkan kayak kemarin. Nah, dihilangkan begitu kan? Tuh hilang ya. Nah, setelah dihilangkan begini kan jadi matriksnya. Nah, ini matriksnya, ini yang disebut sebagai matriks minornya. Nah, matriks minor itu 1640. Nah, ini dia 1640. Nah, yang di sini. Sorry, ini 1640 yang di bawah. Nah, setelah dapat diapain? Nah, setelah dapat dibuat determinannya. Berarti 1 kali 0 kan 0. Dikurang 6 kali 4, 24. Nah, berarti 0 dikurang 24, maka jawabannya adalah minus 24. Nah, kayak gitu. Gampang ya? Kayak begitu. Terus bagaimana yang lainnya, Pak? Nah, sama. Misalkan ini saya hapus lagi. Ini cara ngapusnya agak lama nih. Oke. Misalkan ini saya hapus lagi. Ini saya hapus lagi. Nah, gitu. Kemudian kita pakai yang atasnya. Berarti yang ini. Berarti ini baris pertama hilang, baris kedua kolom kedua hilang. Nah, hilang kan? Jadi caranya begitu. Nah, dapatnya apa sisanya? Ya, sisanya ini. Sisanya adalah 26. Nah, 26. Sisanya adalah 26. 26, kemudian 30. 30. Nah, ini jadinya. Oke. Berarti seperti ini. Nah, kemudian determinannya bagaimana? 2 kali 0. 0. Dikurang 6 kali 3, 18. Jadi 0 dikurang 18, maka dapatnya adalah ini matriks determinannya. Jadi ini semua cari determinannya. Minus 18 kayak gini. Ya. Kemudian lagi, nah kalau misalkan dapat yang lainnya bagaimana Pak? Sama saja. Kayak misalkan saya buat hapusan lagi. Nah, ini saya hapus. Nah, biar matriksnya apa namanya? Terlihat jelas. Nah, oke. Misalkan yang ini yang tengah nih, yang tengah berarti kan yang tengah kan berarti baris yang tengah nih, baris nomor 2 sama kolom nomor 2. Nah, hilang kan kayak gitu. Maka sisanya adalah 15. Nah, ini 15. Kemudian 30. Nah, ini 30. Kemudian dicari determinannya. Berarti 1 kali 0, 0. Terus 5 kali 3, min 15. Jadi 0 dikurang 15, min 15 jawabannya. Jadi kayak gitu semuanya. Nah, ini setelah kalian dapat semuanya, kemudian dituliskan. Nanti berarti cari yang determinan dari masing-masing matriks minornya itu di kertas coret-coretan lainnya. Atau mau di situ juga nggak masalah. Nah, kemudian berarti dapat matriksnya tuh. Kayak tulis min 24, min 18, nanti dapat 5, kemudian min 20, tadi dapat min 15, 4, semua ditulis nih. Nah, udah semua dapat tulis kayak begini, ini namanya belum jadi matriks adjoint belum. Tapi untuk dapetin adjoint kita harus pakai kofaktornya. Kofaktor itu yang kemarin ada plus minus itu yang saya bilang. Nah, dari mana? Nah, ini kita udah dapat nih. Ini yang tadi kita cari. Mana nih? Nah, ini matriks yang ini tadi kita cari dari mana yang ini. Yang tadi barusan kita dapat ini, saya pindahin ke sini kan tempatnya nggak cukup buat nulis. Nah, ini kemudian biar jadi matriks kofaktor gimana caranya? Nah, ini yang kemarin saya bilang, ini sebenarnya pakai rumus kalau ini. Nah, tapi daripada
daripada nggak pakai minus, berarti kita pakai plus min plus min plus min plus min plus. Nah, gitu. Kemudian jadilah matriks adjoint. Matriks adjoint ini bagaimana caranya? Ya ini. Kan ini kan minus. Ketemu plus, tetap minus. Tuh. Kemudian kalau yang ini, yang minus 18 kan minus. Ketemu minus, kan jadi plus. Nah, kayak gitu semua sama. Jadilah. Nah, inilah yang disebut sebagai matriks adjoint-nya. Jadi adjoint ini kita udah dapat nih. Nah, kalau udah dapat, aman. Makanya saya bilang ordo yang 3x3 untuk dapat inversi agak sulit. Nah, jadi kita gini. Terus gimana cara mencari, gimana rumusnya? Kalau rumus mau tetap sama, nggak ada perubahan. Rumus mau ordo 2x2, 3x3, sampai dengan ordo 4x4 pun sama. Sayangnya, kalau ordo 3x3, kalau langsung pakai rumus yang tadi, apalagi rumus di LKS atau di buku keluaran pemerintah atau buku yang lain itu agak sulit. Makanya saya membuat jauh lebih mudah rumusnya seperti ini. Jadi tidak menghafal sebenarnya kalau rumusnya. Kemudian kita lihat nih, kita udah dapat kan adjoint-nya. Nah ini kan kita udah dapat adjoint ini. Nah ini kita udah dapat adjoint matriksnya. Nah kan rumusnya kan ada determinan kan. Nah, berarti kan kita cari seperdeterminan kan. Nah, berarti kita cari determinan. Determinannya dicari boleh menggunakan metode Sarus. Wah, boleh menggunakan Sarus. Boleh menggunakan kofaktor minor. KM lah, kofaktor minor. Nah, contoh. Kalau Sarus kan kemarin sudah diajarkan caranya. Nah, kalau kofaktor kan kemarin sepintas. Sekarang saya ajarkan yang kofaktor minornya. Caranya bagaimana? Sama persis caranya dengan mencari adjoint. Sama kayak mencari adjoint kayak begini, semua sama. Maka caranya adalah yang seperti ini. Misalkan ini saya kan ada tulisan angka 1, angka 2, kemudian angka 3 kan. Nah, ini saya ngambilnya pakai yang atas. Saya ngajarnya pakai yang atas nih. Oke ya. Nah, bentar ya, haus. Nah, kemudian kita lihat di sini yang saya pakai itu adalah baris pertama. Mana nih pointernya? Wih, salah. Nah, ini yang saya gunakan adalah baris pertama nih. Baris pertama kan 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu kan kofaktornya kan plus, min, plus. Makanya di sini tulisannya plus, min. Nah, ini minus kan. Kemudian di sini plus. Nah, itu. Jadi pakainya itu. Jadi pakainya salah satu saja. Pak, saya mau pakai baris kedua boleh? Boleh, silakan, nggak masalah. Sama saja jadinya. Nah, terus dapat 0 sama 24-nya dari mana? Sama persis kayak tadi. Kayak misalkan saya mau menggunakan baris yang pertama, yang ini. Maka kan ini baris pertama saya hilangkan, kolom pertama saya hilangkan. Maka saya dapatlah matriks 1460. Sama yang ini. Sama yang ini. Jadi kalau kalian menggunakan metode kofaktor minor dalam ordo 3x3 udah satu paket tuh ngerjainnya sebenarnya. Jadi nggak usah menggunakan metode Sarus lagi. Jadi gampang sebenarnya. Ya, cara kayak gini tuh gampang. Jadi ini kan kita sudah dapat nih mana tadi ini minus 24 nih kita dapat kan. Nah, ini yang A11 kan. Nah, sama di sini. Nah, 0 dikurang 24. Nah, ini 0 dikurang 24. Nah, yang ini caranya sama yang tadi persis sama, nggak ada perubahan. Jadi itu sama. Terus yang 0,20 dapat dari mana, Pak? Sama kayak misalkan ini saya hapus kembali. Nah, ini saya hapus coba kayak ngapusnya agak lama nih. Nah, ini hapus kemudian saya menggunakan pointer lagi. Nah, gini ya. Kita cek. Nah, baris pertama saya hilangkan, kolom kedua saya hilangkan. Maka sisanya adalah 0450. 0450 itu yang mana? 0450. Nah, ini ya, berarti yang ini ya 0540. 0540 yang di bawahnya. Jadi yang digunakan yang di bawahnya. Nah, oke yang di bawah, ntar pasti yang digunakan yang di bawah lagi yang min 5 sama. Jadi kita gunakan kan tadi kan ini adalah yang barisnya yang 1 2 3, Pak. Kenapa jadi yang ke bawah? Kan ini kan sudah ditranspos. Ya, kalau udah ditranspos kan jadinya kolom. Nah, logikanya gitu kan? Iya kan? 1 2 3 itu kan nanti kan jadi kolom 1 2 3. Nah, logikanya seperti itu. Ya. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, nih. Terus angka 1-nya dari mana, Pak? Nah, kan saya menggunakan baris pertama. Berarti saya gunakan angka 1.
Kemudian baris pertama ada angka 2, maka saya gunakan angka 2. Baris ke pertama ada angka 3, maka saya gunakan angka 3. Udah diisi, dihitung. 1 kali minus 24, ya, berarti kan 1 dikali minus 24. Dikurang dapat dari mana nih? Dari kofaktor. Kemudian 2 dari mana? Dari barisnya. Kemudian 0 dikurang 20 tadi dari matriks min 0. 0 dikurang 20 berarti minus 20. Kemudian ditambah. Tambah dapat dari mana? Tambah dapat dari ini, kofaktornya. Nggak perlu pakai rumus juga. Kemudian matriks berikut 3-nya dapat dari mana, Pak? 3 dapat dari baris nih, 3. Kemudian dari mana lagi 0,5? Itu dari matriks minornya, berarti min 5. Udah dihitung. Minus 24, kemudian ini dikali dari plus 40, ditambah dikurang ya, 3 kali 5 kan min 15. Nah, kan dilihat 24 sama 15 saja udah 39, minus 39. Jadi sama saja 40 dikurang 39 ya. Jadi jawabannya 1. Nah, jawabannya 1. Tapi jawabannya nggak selalu 1, bisa jadi sepertiga, bisa jadi 2, bisa jadi 10, tergantung soal. Nah, kalau sudah selesai, berarti saya sudah tahu nih determinannya 1. Nah, kalau seperdeterminan berarti kan 1 per 1. Nah, 1 per 1 berarti jawabannya adalah 1. Nggak ngaruh kan? Berarti adjoin dikali dengan 1 ya tetap adjoin. Nah, inilah inverse-nya. Jadi inverse-nya dapatnya adalah yang minus 24, bla bla bla, 20 sampai dengan terakhir adalah 1. Itu adalah cara mencari matriks inverse yang berordo 3 kali 3. Insya Allah kalau kayak begini masih jauh lebih rinci, jauh lebih mudah ketimbang kalau kalian mempelajarinya menggunakan metode yang ada di LKS ataupun di buku-buku yang lain. Ini jauh lebih mudah karena saya sudah mengajarkan ini kan udah lama sekali. Jadi ini adalah metode yang paling mudah, yang paling mudah dipahami. Insya Allah kalau kalian tidak paham, diulang lagi videonya. Ini dari mana ya asalnya? Kan di part yang ketiga sudah saya buat videonya. Jadi kemudian di part yang 4 juga ada videonya. Sekarang ada video lagi tambahan 2. Jadi sebenarnya sudah luar biasa sekali, sudah dibuatkan 6 buah video yang kalian bisa ibaratnya diulang-ulang lagi, nggak paham diulang-ulang. Jadi istilahnya nggak ada Pak saya belum paham. Nah, kalaupun belum paham juga, welcome banget kalau kalian datang ke sini bertanya, Pak, nah, itu luar biasa, lebih senang lagi. Saya nggak bisa. Jadi bertanya di WA pun juga nggak masalah, tapi bertanya dengan cara kalian sudah menuliskan, misalkan saya nuliskan di buku, di kertas, Pak, ini sampai di tahap ini saya nggak bisa, di mananya nih kesalahan saya. Nah, begitu. Jadi bukan diketikkan gitu. Kalau diketikkan bahasanya kan berbeda. Kecuali kalau kalian ketikkan dengan komputer terus lewat WA ke saya. Itu kan berarti kan by PDF atau by Word kan bisa. Tapi yang saya mau adalah ketika kalian bertanya, biasakan menuliskan dulu di kertas, ya, coret-coretan, ini Pak, saya nggak bisa di bagian ini salahnya di mana? Nah, saya akan bisa koreksi. Tapi kalau kalian nanyanya, Pak, saya nggak bisa, kenapa ya Pak? Nah, itu aneh namanya. Ya, kalau kayak begitu tuh bukan bertanya, itu ngajak berantem gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau untuk masalah sifat-sifat inverse, insya Allah tinggal membaca saja. Nah, untuk yang di sifat inverse di nomor 6 dan nomor 7, saya sudah membuat video terpisahnya, yaitu di part 4. Tujuannya apa? Itu jawaban saya ketika waktu itu di kelas 10, saya menginformasikan bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, bisa menggunakan metode matriks. Nah, jadi matriksnya itu bisa menggunakan inverse-nya, bisa juga menggunakan determinannya. Jadi ada 2 macam metode yang bisa. Jadi makanya saya bilang menyelesaikan sebuah permasalahan itu di dalam hal matriks, di sini saya bisa ada sampai dengan 6 cara. Nah, salah satunya di soal 67. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Pasti tidak jawabannya. Karena tidak tahu, bingung Pak mau nanya apa. Ada pertanyaan tidak? Halo, Assalamualaikum. Ada orang nggak nih? Kalau misalkan nggak paham, diulang-ulang aja terus videonya, kemudian ditanyakan. Memang sulit. Saya bilang, inverse itu adalah di matriks paling sulit. Terutama matriks yang ordonya 3 kali 3 itu yang sulit. Tapi, kalau menggunakan metode yang sudah saya berikan ini juga masih sulit, gimana ngerjain pakai metode yang istilahnya sudah konvensional. Misalkan coba dibuka deh di LKS kalian. Tentu metodenya tidak akan sama yang saya ajarkan. Karena saya mengajarkan jauh yang lebih mudah. Insya Allah lebih mudah lah.
Nggak ada yang lebih mudah lagi dari ini, insya Allah. Kalau misalkan ada ya saya malah pengen banget belajar, jadi ilmu saya nambah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pada bagian mana yang ingin ditanyakan? Biar paham, Pak. Saya nggak paham, no. Yang di bagian ininya nih, Pak. Coba diinin. Yang bagian mana yang nggak dipahami? Kalau tidak ada pertanyaan, maka biarkan saya selesaikan saja nih. Berarti 30 menit, tidak 45 menit. Karena materi kita hari ini hanya inverse saja. Sebentar, Bapak saya telepon. Assalamualaikum, Pak. Di sekolahan, kenapa, Pak? Udah kan aku udah ngirim ke Suprang. Coba ditanyakan, kan harusnya disimpul. Emang nggak disampaikan? Oh, Masya Allah. Ya udah disampaikan. Iya, ya Bapak sehat ya Pak ya. Ya. Oh ya udah, yang di itu lagi di dekat, yang di apotek terdekat. Ya udah hati-hati Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan orang tua saya telepon. Ya, ada yang lagi yang mau ditanyakan tidak? Kalau misalkan tidak ditanyakan, nah berarti pembelajaran kita dianggap usai nih. Makanya saya tuh tidak terlalu senang Zoom karena saya tidak bisa menanyakan one person, one by one, nggak per orang. Jadi kamu tahu nggak, kamu bisa maju nggak, tuh susahnya di situ. Karena kalau ditanyain pasti kalian diem. Tapi kalau di tempat, di kelas, kalau saya nanya, pasti kalau kalian nggak bisa, saya tanya cer-cer gitu kan. Nah itu dia kelemahannya. Tapi insya Allah tetap terus di videonya nanti terus diulang-ulang, nggak paham diulang-ulang. Karena nanti kan pertemuan kita kan di minggu depan pertemuan yang ibaratnya untuk materi pertemuan terakhir, kemudian nanti kita akan ada ulangan dan berikutnya adalah masuk ke ini. Jadi saya minta untuk yang belum mengerjakan apapun tugas saya kerjakan, karena rugi kalau kalian tidak mengerjakan, pasti ada kerugian. Nilai kalian nggak akan muncul sama sekali. Jadi saya benar-benar, saya masih sampai sekarang masih idealis. Kalau nggak ada tugas, pokoknya kalau kemarin masih saya oke-okein lah sekarang. Kalau sekarang pandemi udah mulai berakhir, jadi saya udah nggak ada tolerin lagi. Jadi tolong dikerjakan. Yang ngerasa belum mengerjakan, kerjakanlah, jangan kayak gitu ya. Oke ya. Kalaupun tidak ada, maka terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati Terima kasih juga. Apuan Bapak. Apuan, syukron Katir. Ya silakan keluar. Syukron Katir, subhanallah, masya Allah. Terima kasih Bapak. Ya jangan lupa absensinya ya, presensi online-nya.